Halo, saya Abdurrahman. Kemarin saya lulus wisuda. Sekarang saya resmi menjadi pengangguran bersertifikat. Ini skripsi saya. BTW, setelah lulus sarjana ini udah bermunculan gitu, udah mulai bermunculan orang-orang yang tanda kutip nyebelin yang nanya, kamu kerja apa sekarang gitu. Saya jawab aja itu, kalau Bu, ijazah saya itu belum keluar, jadi saya nggak bisa ngelamar kerja gitu. Itu memang benar sih, ijazah saya ini belum keluar saat ini. Jadi please ijazah jangan keluar dulu. Nanti apa dong alasan saya kalau saya memang lagi nganggur gitu? Mungkin nyalain pemerintah. Banyak sekali dilema lulusan sarjana yang baru lulus, yang fresh graduate, dimulai dari sindiran oleh orang-orang yang lulusan SD, SMP atau SMA. Waduh, itu gila sih. Sarjana kok nganggur gitu, sarjana kok nggak kerja gitu. Jadi gini teman-teman, lulus sarjana itu tidak membuat kita langsung kerja, tetapi lebih ke persiapan. Memang ada sih stereotype dari masyarakat kalau sarjana yang nganggur itu banyak sentimen negatifnya. Tetapi bagi saya yang lulusan keguruan ini, mungkin saat ini belum diberi kesempatan aja untuk mengajar. Tetapi kapanpun saya akan siap untuk mengajar gitu. Sama seperti sekolah militer atau teman-teman yang di Korea, asik teman-teman. Maksudnya orang-orang yang di Korea yang sedang wajib militer, kan selama pelatihan tentara itu nggak ngumpulin amunisi gitu sebanyak-banyaknya dan senjata, kemudian setelah lulus atau selesai itu langsung berperang gitu atau nyerang Korut, tetapi lebih ke persiapan. Ketika terjadi perang, orang-orang sudah bersiap-siap seperti itu. Sama seperti saya, nggak harus sekarang, tetapi jika saya diperlukan untuk mengajar, saya sudah siap untuk mengajar seperti itu. Alasan doang sih sebenarnya, nggak dapat kerja aja masih. Dan juga nggak masuk akal juga teman-teman. Lulusan sarjana tiap tahun itu ada 1,2 juta orang, nggak tahu lulusan ini tahun ini, sedangkan lapangan pekerjaan yang mampu diserap oleh negara ya, oleh Indonesia ini sekitar 300.000 pekerjaan tiap tahun. Jadi wajar saja sih pas awal-awal lulus itu belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, kecuali keluarga adalah orang dalam atau kita adalah mahasiswa yang berprestasi. Tapi nyatanya tidak. Lalu bagaimana? Ya pilihannya adalah ada dua, yaitu kerja serabutan atau menjadi pemanen sawit. Ini adalah masalah utama. Nah, ada dua. Yang pertama adalah masalah kerja serabutan. Ada masalahnya, yaitu upah yang minim. Kadang nggak nyampe 80 sampai 100 gitu per hari. Cukup sih untuk kebutuhan sehari-hari seperti jajan, healing, bantu tipis ortu, kayak beli token listrik atau tong gas, kompor gas. Tapi masa iya gitu terus? Bagaimana dengan masa depan gitu, rumah, nikah, anak-anak dan lain-lain? Itu kan menjadi pertanyaan sekaligus renungan gitu. Jadi lanjut ke pilihan kedua, yaitu manen sawit. Tapi itu juga menjadi masalah cuy, juga dapat stigma negatif dari orang-orang, plus kata meremehkan. Biasanya kalau para sarjana yang memutuskan untuk memanen sawit, dipertanyakan kemampuannya. Biasanya para sarjana ini dianggap nggak akan mampu gitu. Ini adalah pekerjaan berat karena para sarjana ini tidak terbiasa gitu di kerjaan yang keras. Pantasnya kerja yang ringan-ringan aja gitu. Kayak jadi guru, operator komputer dan lain-lain gitu. Nah ini dilema juga sih, udah mah nggak dapat kerja sesuai lulusan, pas mau kerja kasar ditolak juga karena dicap tidak mampu. Aduh, ini kan membuat dilema seperti itu. Tapi heran juga sih dengan orang-orang yang seperti itu. Seolah-olah dialah yang paling kuat gitu, orang yang memonopoli tenaga gitu. Stigma sarjana ini yang dicap sebagai orang-orang yang lemah fisik ini perlu diperbaiki gitu. Kalaupun memang kenyataannya pekerjaan itu sangat berat gitu, setidaknya kan kita sudah mencoba gitu. Mencoba walaupun kita nyerah, pada akhirnya setidaknya kita sudah mencoba gitu. Ini belum dicoba udah diremehkan gitu, meremehkan gitu. Tapi ya sudahlah. Mungkin itu hanya faktor kebanggaan saja, pride pribadi, kalau ya
Sarjana itu memang privilege yang langka gitu. Yang terakhir itu jangan pacaran kalau nganggur gitu. Lebih baik fokus buat rumah aja ya. Kalau ini pesan untuk kita semua ya. Saya juga. Dan fokus ngembangin diri gitu. Sama saya seperti ini. Bukan berarti nggak laku sih. Gebetan ada sih gebetan. Walaupun cowok spek idamannya itu kayak Min Yongi atau Suga, sedangkan saya kayak akar sagu. Jadi hindari aja, nggak bagus juga pacaran. Tapi kita pengangguran gitu. Rentan dicap mokondo juga. Oke, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.